Allah Ta'ala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah, dengar jelas ya? Waalaikumsalam. Jelas, Ustaz. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Insyaallah fi hadha sabah sabah yaum as-sabt sanata'alam wa sanadrus al-lughat al-arabiyyah bi wasilati kitab durusil lughah. Wa qabla an nabda fi darsina al-yawm insyaallah sanata'arraf awalan wa sanabda bi nafsi wa'arifukum ismi Ujang Saiful Akbar. Ana wulidtu fi Cianjur fi yaumil ashir min syahri Oktober sanat alfin wa tis'imiatin wa tis'in wa askunu fi Green Citayam City, Bojonggede, Bogor. Wa li zaujah wahidah wa salah satu abna. Taib, itu perkenalan dari saya ya. Silakan sebelum kita mulai bisa memperkenalkan masing-masing ya. Mulai dari nama, kemudian tempat tinggal di mana dan aktivitas apa ya. Tafadhal. Nabda min man? Min Pak Heru, tafadhal. Baik. Bahasa Indonesia dulu, Ustaz. Ya, tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama ana Heru Purnomo Rusdianto, tinggal di Karangtengah, Kota Tangerang, Banten. Tangerang. Pekerjaan sebagai guru tahsin tahfiz di Baitul Mal, Tangsel, Pondok Aren. Sudah berkeluarga, anak 3, alhamdulillah. Syukran, Ustaz. Afwan. Fadal al-akhar Pak Abdurrahman Said, fadal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan saya mungkin nama saya Keputus ya Pak Abdurrahman? Baik, kayaknya Pak Donan sinyalnya terputus. Silakan yang lain dulu. Pak Erik ya. Fadal. Ya Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz ini lagi di luar nemenin aktivitas anak. Ya. Jadi Labas. pakai masker nanti. Perkenalkan nama saya Erikal, panggilannya Erik. Tinggal di Depok di GDC. Sudah berkeluarga, anak 3. Sekarang bekerja sebagai karyawan swasta, Ustaz. Alhamdulillah. Ya, mungkin itu perkenalan, Ustaz. Baik, alhamdulillah. Pak Abdurrahman kayaknya terkendala sinyal ya. Baik, qabla an nabda, hal indakum kitab Durusul Lughah enggak? Sudah megang kitab Durusul Lughah ya? Baik. Nah.
Insyaallah al-yaum nahnu sanabda min al-awwal min kitab Durusil Lughatil Arabiyyah li ghairi natiqina biha. Baik. Naam, iftahu kutubakum as-safhah al-khamisah. Nah, silakan dibuka halaman kelima. Baik. Apakah sebelumnya ada yang pernah belajar Durusul Lughah? Pak Heru pernah belajar? Belum, Ustaz. Masih nol. Insyaallah kita mulai dari awal ya. Alhamdulillah. Naam. Fil haqiqah al-lughatul arabiyyah hiya lughatun sahlah liman yuhibbuha ya. Jadi sebetulnya bahasa Arab itu insya Allah bahasa yang mudah ya bagi siapapun yang menyukainya ya. Jadi yang menjadi kunci awal ya labudda an nuhibbahu ya, an nuhibbaha, an nuhibbal lughatal arabiyyah. Jadi yang pertama kita harus menanamkan cinta dulu ya dengan bahasa Arab. Ya. Nanti kalau udah cinta, udah senang, insya Allah ya terasa mudah semua. Tsumma astani al-lughatul arabiyyah ya lughatul Quran wa lughatul muslimin. Jadi yang kedua bahasa Arab itu adalah bahasa Al-Qur'an, sehingga ya yang namanya bahasa Al-Qur'an berarti itu adalah bahasa kaum muslimin ya, bukan bahasa orang Arab saja, tapi bahasa kaum muslimin. Limadza? Li'anna Al-Qur'an ya kitabuna wa dusturuna ya. Karena Al-Qur'an adalah menjadi kitab kita ya, menjadi kitabnya kaum muslimin dan juga menjadi dusturnya kaum muslimin. Wa kadzalika al-lughatul arabiyyah miftahu ulumis syar'i ya, ulumis syariah. Begitupun bahasa Arab itu nanti akan menjadi kunci dari ilmu-ilmu syariat. Ya. Wa asy-syari'ah aw ulumus syariah masdaruha al-kitab aw al-Qur'anu was sunnatu an-nabawiyah. Ya. Karena syariah ya, nanti akan menjadi fondasi atau menjadi dasar dari syariat itu atau asal dari syariat itu adalah Al-Quran dan Sunnah, yang keduanya adalah bahasa Arab. Insya Allah ya bahasa Arab yang akan kita pelajari insya Allah akan menjadi bahasa yang mudah ya. Dan kita niatkan minal awal ya, minal bidayah, kita niatkan dari awal untuk an-nafhama Al-Quran wa nafhama sunnata nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita niatkan dari awal belajar bahasa Arab ini adalah untuk memahami Al-Quran dan juga memahami sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, Pak Abdurrahman sudah tersambung kembali? Insyaallah Ustaz. Ya, tafadhal. Ya, qabla an nabda labudda an na'rifa mada Pak Abdurrahman Said. Tafadhal. Kembali saya perkenalkan diri saya. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Abdurrahman Said. Tinggal di Depok di sekitaran Masjid Kubah Mas. Usia saya 52. Istri 1, anak 2, cucu 1. Insya Allah saya paling senior di grup ini. Alhamdulillah. Kegiatan saya sehari-hari masih sebagai karyawan swasta di daerah Cilandak, Jakarta Selatan. Itu aja insya Allah mudah-mudahan bermanfaat untuk perkenalan kita hari ini. Terima kasih. Baik. Baik, Pak Abdurrahman, tafadhal iftah as-safhah al-khamisah. Silakan dibuka halaman kelima ya.
Nah, Ustaz. baik, sanabda. Ad-darsul awwalu. Ana sa'aqra'ukum wa antum tukarridun. Ya. Ana sa'aqra'ukum marrah atau marratain summa antum tasma'una wa tukarridun. Saya akan bacakan sekali dua kali kemudian ikutin. Ad-darsul awwalu. Tafadhal. Ad-darsul awwal. Awal. Ad-darsul awwalu. Ad-darsul awwalu. Awal. Ad-darsu awalu. Ad-darsul awalu. Tafadhal. Ad-darsul awwalu. Ad-darsul Ad-darsul awwalu. Ma mana ad-darsu? Man ya'rif? Ma makna ad-darsu awalu? Ya, pelajaran pertama. Pelajaran al-awwalu. Pelajaran pertama. Pelajaran pertama. Kira-kira ini ad-darsul awwalu ini kalimat sempurna apa bukan? Kalimat sempurna atau bukan? Ad-darsul awwalu. Ini kalimat sempurna atau bukan? Jadi dalam bahasa Arab juga nanti ada istilah kalimat sempurna ya. Kalau dalam bahasa Indonesia kan kalimat sempurna itu minimal kan terdiri dari SPOK ya. Ada subjek kan, ada predikat, ada objek. Nah, sama begitupun dalam bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Arab itu nanti ada istilah jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah ya. Ada kalau ismiyah itu minimal terdiri dari mubtada dan khobar, sedangkan kalau fi'liyah terdiri dari fi'il dan fa'il. Kira-kira ad-darsul awwalu, pelajaran pertama. Ini kalimat sempurna apa bukan kira-kira? Kalimat sempurna, Ustaz. Sempurna ya. Nah, ini ad-darsul awwalu ya. Ini adalah jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah itu adalah kalimat sempurna yang terdiri dari mubtada dan khobar. Kalau dalam bahasa ilmu nahwu ya. Terdiri dari mubtada dan khobar. Hanya saja dalam kalimat ad-darsul awwalu ya. Di sini mubtadanya tidak ditulis atau dibuang. Ya. Sehingga asalnya kalimat ad-darsul awwalu itu adalah haza ad-darsul awwalu. Nah, asalnya seperti itu. Haza ad-darsul awwalu. Ini adalah pelajaran yang pertama. Ya, asalnya seperti itu. Baik. Kalimat al-awwalu ya. Awwalu itu kalimat ya artinya wahid ya, satu atau pertama. Ada juga al-ula. Ya, ada al-awwalu, ada al-ula. Ya. Ya, awal dan al-ula itu dua kata yang sama. Bedanya al-awwalu itu lil muzakkar wal ula lil muannas. Kalau kalimat awwalu itu biasanya digunakan ya untuk mensifati kata yang muzakkar. Sedangkan al-ula nah itu nanti untuk mensifati kata muannas. Ad-darsul awwalu. Baik. Hadza. Fadhal. Hadza. 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 Hada. Hadza baitun. Hada baitun. Baitun. Hadza baitun. Hada Baitun. Hadza masjidun. Hadza masjidun. Hadza masjidun. Hadza Masjidun. Hadza babun. Hadza babun. Hadza babun. Hadza babun. Naam. Ma makna hadza? Man ya'rif? Ini. Ini. Naam. Kalimah atau naam, kalimatu hadza. Kalimatu hadza ya ismun min asma'il isyarah. Jadi hadza itu adalah kalimat ya, isim dari macam-macam isim isyarah ya.
Jadi dalam bahasa Arab itu ada yang namanya ismul isyarah. Ismul isyarah itu adalah kata tunjuk, ya, isyarat. Isyarat itu kan kata tunjuk. Nah, ismul isyarah itu banyak, ya. Minha, ya, haza. Haza ismul isyarah lil qaribi muzakkar, atau ismul isyarah lil muzakkar lil qarib. Jadi haza itu adalah kata tunjuk atau ismul isyarah lil muzakkar yang digunakan untuk, ya, kata atau benda, ya, yang ditunjuknya adalah bentuk muzakkar. Lil qarib, dan juga haza itu adalah isyarah lil qarib, ya, kata tunjuk dekat. Kata isyarat untuk menunjukkan benda yang dekat, sesuatu yang dekat, ya, haza. Karena nanti kalau ada juga ismul isyarah, ya, lil muannas lil qarib. Ada juga untuk muannas dan untuk dekat, ya. Misalkan hazihi. Amma haza ismul isyarah lil muzakkar lil qarib. Jadi ini adalah kata tunjuk untuk bentuk kata muzakkar dan dekat, ya. Muzakkar dan dekat, ya. Seperti itu. Nah, haza babun. Tafadhal. Hadza babun. Haza kitabun. Hadza kitabun. Haza kitabun. Hadza kitabun. Hadza kitabun. Haza qalamun. Hadza qalamun. qalamun. Haza qalamun. Hadza qalamun. Qalam. Haza miftahun. Hadza miftahun. miftahun. Haza miftahun. Hadza miftahun. miftahun. Haza maktabun. Hadza maktabun. Haza maktabun. Hadza maktabun. maktabun. Haza sarirun. Hadza sarirun. Haza sarirun. Hadza sarirun. sarirun. Nah, ma makna sarir? Man ya'rif? Sarirun, ranjang. Ranjang, tidur. nah, atau tempat tidur. Ma makna qalamun? Man ya'rif? Qalamun, pena. Nah, santum. Hadza kursiyun. Ini kursi. Nah, kursi di mana kursi. Nah. Baik. Idzan kalimatu hadza ismul isyarah lil muzakkar. Jadi kalimat hadza itu kata tunjuk untuk bentuk kata muzakkar. Ya. Tunjuk untuk. Apa itu muzakkar dan muannas? Dalam bahasa Arab itu ada istilah muzakkar dan muannas, ya. Imma muzakkar, imma muannas, ya. Jadi dalam bahasa Arab itu penggunaannya hanya ada untuk muzakkar atau muannas. Jadi tidak ada yang setengah-setengah, ya, setengah muzakkar, setengah muannas, ya. Jadi harus jelas, ya, muzakkar atau muannas. Nah, muzakkar dan muannas itu bisa diistilahkan dengan bahasa kita adalah laki-laki dan perempuan. Kalau itu adalah makhluk hidup, ya. Kalau manusia itu muzakkar itu laki-laki, muannas itu adalah, ya, perempuan, ya, muannas itu perempuan. Nah, bagaimana membedakan nanti kata muzakkar atau kalimat muzakkar, ya, untuk benda mati misalkan, ya, bukan untuk benda hidup. Nah, itu bisa dibedakan muzakkar dan muannas itu dari penggunaan tak marbutoh. Ya. Umumnya secara zahir, ya, muannas itu, ya, selalu diakhiri dengan tak marbutoh. Mahiyya tak marbutoh? Tak marbutoh, ya, at-ta'u allati tuktab, ya, bimadza? Birradd, ya. Jadi tak marbutoh itu adalah
ta yang ditulisnya itu seperti tali yang diikat atau ditulis bulat ya, seperti hak dhamir. Itu sebutnya ta marbuthah. Kebalikan dari ta maftuhah. Kalau ta maftuhah berarti ta yang ditulis ya terbuka itu ya. Ta seperti ini kan. Seperti kalimat hadza baitun. Nah, ta yang ditulis terbuka seperti ini sebutnya ta maftuhah. Sedangkan nanti ta yang ditulisnya seperti hak dhamir, ada titiknya, itu ta marbuthah. Nah, ta marbuthah itulah ya yang menjadi salah satu tanda ya alamatun min alamatil muannas. Ya. Dia akan menjadi salah satu tanda bahwa kata tersebut adalah jenisnya muannas. Misal madrasatun, nah, muannas. Atau mudarrisatun, mudarrisah, ya, guru, ya, seorang guru perempuan. Kalau laki-laki kan mudarrisun. Masalan ustaz, nah, ustaz muzakkar, muannas ustazatun. Tak marbuthah inilah menjadi pembeda antara muzakkar dan muannas ya. Tak marbuthah. Tapi ada juga kata muannas itu dia tidak ada tak marbuthahnya. Tetapi bisa dilihat atau bisa disimpulkan bahwa kata tersebut adalah muannas dilihat dari sisi maknanya. Ya. Masalan, nama Zainab. Zainab ya, ismun ya lil mar'ah, ismun lil mar'ah ya. Zainab itu adalah nama untuk perempuan kan, dan umumnya digunakan untuk perempuan. Nah, Zainab juga walaupun di situ tidak ada tak marbuthahnya. Zainab ya, ujungnya kan ba ya, tidak ditulis tak marbuthah. Zainab. Tapi itu disebut dengan muannas. Ya, disebut dengan muannas dilihat dari mana? Ya, dilihat dari min nahiyati al-makna, ya, dilihat dari maknanya. Karena yang namanya Zainab itu ya, nama Zainab itu umumnya digunakan ya lil mar'ah, ya, untuk perempuan. Berarti kalau menggunakan misalkan ini Zainab, maka gunakanlah kalimat hadhihi Zainab. Ya, jangan menggunakan hadza Zainab. Hakaza gitu. Baik. Ya. Fahimtumul jami? Ya. Hal tastati'un an tufarriqu baina al-mudzakkar wal muannas. Insyaallah ya. Astati'. Insyaallah fahimtum. Alhamdulillah. Fahimtum. Naam. Al-an sanaqra marratan saniyah as-safha al-khamisah. Nurid ahadan minkum an yaqra man Abdurrahman, tafadhal. Silakan baca apa yang sesuai kursor ya. Nah, di screen yang saya kirim, yang saya perlihatkan di sini ada kursornya kelihatan ya. Nanti kursornya di mana, maka itu yang dibaca. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Kan Ustaz Ujang, ini tampilan Screen-nya nggak kelihatan, Pak. Ustaz. belum tampak. Tampilan kelihatan nggak? Belum, Ustaz, masih isi folder nih, Ustaz. Masih isi folder? Ya. Kalian nggak kelihatan dari tadi. Belum dibuka, Ustaz. Udah kelihatan? Ya, Ustaz. Yes, Tas. Ya, kelihatan Ustaz. Baik. Silakan dibaca yang sesuai kursor yang saya katakan ya. Nabda min Pak Abdurrahman. Fadhal. Ada kolamun. Ada babun. Ada maktabun. Ada sarirun. Ada kitabun. Nah, ma mana maktabun? Maktabun meja. Meja. Nah, baik. Tafadhal Pak Heru. Baik, Ustaz. Hadza masjidun. Nah, Hadza sarirun. Hadza kursiyun. nah.
Hadza baitun. Ayo. Hadza maktabun. Naam. Hasan. Ma makna Nah, Afwan Ustaz, diulang. ma makna babun? Babun, pintu Ustaz. Pintu. Naam. Hasan. Baik. Man Pak Arif. Siap. Baik. Baik. Abda bismillah. Bismillah. Hadza kursiyun. Hadza qalamun. Hadza kitabun. Hadza masjidun. Hadza maktabun. Naam. Hadza babun. Baik. Hunakal ukhra. Man Pak Erik Stain. Pak. Pak Erik, siap Pak Erik? Ya, Ustaz. Anda. Bismillah. Hadza masjidun. Naam. Hadza sarirun. Ayo, Hasan. Hadza miftahun. Naam. Hadza maktabun. Ayo, Hasan. Baik, Pak Rofi. Kayaknya ada yang baru masuk ya. Pak Arif sama Pak Rofi. Pak Arif, tafadhal qabla an nastamir fi safhah allati ba'daha. Sebelum kita lanjutkan ke halaman selanjutnya, tafadhal silakan tu'arif nafsaka. Silakan perkenalkan diri dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam bahasa Indonesia dulu Ustaz ya? Belum bisa. Ya, silakan. Ya, nama saya Arif Budiman, tinggal di Depok 2 Tengah, Sentosa Raya. Pekerjaan sehari-hari jualan toko mainan gitu. Itu aja Ustaz. Ya, baik. Baik. Man Pak Rofi Octaviano Said. Ya Ustaz, apa Ya. Ustaz lagi di jalan ya sambil Ya, labas. lagi nyampe. Tafadhal. Nama Rofi Octaviano Fustani, tinggal di Bojong Sari, Depok. Aktivitas lagi kuliah Ustaz di UIN S3. Masya Allah. Lain-lainnya masih di bidang filantropi Ustaz. Demikian. Ya, baik. Baik, sanastamir fi as-safhah allati ba'daha fi as-safhah as-sittah. Ana sa'aqra'ukum awalan ma hadza hadza baitun. Ahadza baitun? Na'am, hadza baitun. Ma hadza qamisun. Ahadza sarirun? La, hadza kursiyun. Ahadza miftahun? La, hadza qalamun. Ma hadza najmun. Naam. Ana sa'aqra'ukum maratan saniyah wa antum tukarrirun. Ma hadza. Tafadhalu. Ma hadza. Mada. Ma hadza. Ma Ma hadza. hadza. Hadza baitun. Hadza baitun. Ahadza baitun? Hadza baitun. Na'am, hadza baitun. Na'am. Na'am. Hadza baitun. Ma hadza. Ma Ma hadza. hadza. Hadza qamisun. Hadza Hadza qamisun. qamisun. Ahadza sarirun? Hadza sarirun. Sarirun. La, hadza kursiyun. La hadza kursi. kursiyun. Ahadza miftahun?
Ahadza Ahadza miftahun. miftahun. La hadza qalamun. La Hadza hadza qalam. qalamun. Naam. Ma hadza Ma hadza hadza najmun. hadza Hadza najmun. najmun. Naam. Jumlah min kalimatai hadza, jumlah ma hadza hiya tatakawan min kalimataini. Jadi jumlah ma hadza ya. Ini tatakawwanu min kalimataini, terdiri dari dua kalimat. Ini dua kalimat ini. Kalimah ma wa kalimah hadza. Ma hadza yusamma bi ismul istifham. Ya. Ini istifham. Ma hadza ya. Atau harful istifham ya. Ma hadza apa? Ya. Sama dengan hamzah a, hamzatul istifham ini. Ahadza. Jadi ini terdiri dari dua kata. Pertama ma, yang kedua hadza. Ya. Kedua hadza. Nah, ma ini adalah istifham ya. Ma ini adalah istifham yang digunakan untuk li ghairil aqil. Ya, digunakan untuk li ghairil aqil. Ya. Maksudnya adalah ma ini adalah bentuk pertanyaan yang digunakan untuk kata benda atau yang tidak berakal. Yang artinya apa? Ya. Karena ada juga nanti ya ismul istifham, adawatul istifham ya, atau kata yang digunakan untuk pertanyaan itu digunakan untuk lil akil, untuk manusia misalkan, untuk yang berakal. Misalkan adalah man, ya, man hadza. Nah, kalau kita nanya orang kan man hadza atau man huwa, ya. Siapa dia atau siapa ini? Ya. Jadi kalau nanya orang jangan pakai ma. Kalau ma itu digunakan untuk kata benda. Ya. 10. Jadi Saya pakai dulu kalau ya. ma itu apa? Sambil Ya, ini apa? ada Kalau man itu siapa? Ya. Ma itu apa? Man itu siapa? Nah, di sini yang diperkenalkan adalah ma. Digunakan untuk menanyakan benda. Ma hadza. Apa ini? Kenapa? Kemudian jawabannya Kenapa adalah yang reservasi itu? hadza Saya baitun. Ya. Ini adalah rumah. Ya. Jadi ketika ada istifham ma hadza, maka cara menjawabnya itu diulangi dengan kalimat hazanya. Ma hadza, hadza baitun. Masalah. Ma hadhihi, hadhihi saburatun. Hakaza. Kemudian di antara adawatul istifham ya, itu ada hamzah. Nah, di sini contohnya adalah ahadza baitun. Ya, ahadza baitun. Hamzah di kalimat ahadza a ya, itu sebutnya hamzatul istifham. Dia satu huruf, tetapi satu huruf tersebut ya tufidul istifham, dia memberikan faidah sebuah pertanyaan. Ya. Dan nanti cara menjawabnya juga berbeda. Jadi dalam bahasa Arab itu ya, gaya sebuah pertanyaan itu memiliki macam-macam. Dan nanti cara menjawabnya juga harus disesuaikan dengan jenis pertanyaannya. Ketika menggunakan adawatul istifhamnya ma hadza, maka jawabnya langsung mubasyaratan. Ma hadza, hadza baitun. Ma hadza, hadza qamisun. Ma hadza, hadza kitabun. Misalnya. Ma hadza, hadza qalamun. Ma hadza, hadza maktabun. Ma hadza, hadza babun. Sedangkan apabila pertanyaan atau istifhamnya itu menggunakan hamzatul istifham, ahadza baitun, maka thariqatul ijabah atau thariqatul jawab ya min nau'il istifham atau min istifham, cara menjawab pertanyaan ya yang menggunakan hamzah ya, hamzatul istifham, maka
cara menjawabnya itu adalah na'am aula. Nah, harus diawali dengan itu dulu. Jadi kalau pertanyaannya itu menggunakan hamzah, ahadza baitun, maka jawabannya itu ya atau tidak. Kemudian kalau iya, berarti tinggal disebutkan kan benda yang dipertanyakan tadi. Ahadza baitun, na'am, hadza baitun. Kalau ternyata la, bukan, maka jawablah dengan bukan, kemudian setelah itu sebutkan ya nama benda yang sebenarnya. Ahadza baitun, misalkan ternyata ini bukan rumah, berarti jawabnya la, hadza masjidun, maka ahadza kitabun, la, hadza qalamun, salah. Nah, seperti itu. Jadi dua bentuk atau dua jenis pertanyaan ini memiliki cara atau thariqah menjawab yang berbeda. Jadi kalau pertanyaannya itu menggunakan ma hadza basyaratan, hadza baitun. Kalau menggunakan hamzatul istifham, hadza baitun, dan ajib ya, au thariqatul ijabah bin na'am aula. Hakaza. Hadza baitun, na'am, hadza baitun. Baik, Fahim jami' bisa dipahami perbedaan antara ma dan hamzatul istifham. Ya izin Ustaz. Jadi kalau hamzah itu apakah gitu ya? Kalau ma itu apa gitu? Nah, jadi kalau ma itu bahasa kitanya apa? Kalau hamzah istifham itu bahasa kitanya ada apakah? Apakah ini rumah? Nah, jawabannya ya atau tidak. Hamzah istifham ya. Jadi kalau hewan pun pakai ma juga ya Ustaz ya? Kenapa? Kalau hewan binatang tuh pakai ma juga ya? Ya. Jadi kalau li ghairil akil, pokoknya digunakan untuk benda dan hal-hal yang tidak berakal ya. Binatang dan lain-lain menggunakan ma. Adapun khusus untuk manusia, nah, lil akil yang berakal itu nanti menggunakan man ya. Ada nunnya. Mim nun mati man. Man hadza, man anta, ya kan? Tetapi kalimat ma ini dalam bahasa Arab kalimat ma ya, atau huruf ma itu dalam bahasa Arab artinya banyak ya. Tergantung siyaqul kalam ya, tergantung arah cerita ya, tergantung arah pembicaraannya. Jadi ma itu bisa diartikan apa, ma juga bisa diartikan tidak ya. Tidak ya. Itu bisa jadi harfu nafi juga ma itu. Tidak hanya harful istifham ya. Itu bisa diketahui dari mana ya? Bisa diketahui dari alur ceritanya. Kalau misalkan seperti ini kan, mahadza, ini alur ceritanya kan pertanyaan, otomatis berarti ma ini adalah ma istifham. Kalau misalkan ma ini nanti masuknya ke kata kerja, maka itu bukan istifham nantinya. Kalau biasanya kalau masuk ke kata kerja, nanti dia jadi ma nafi. Misalkan ma qara'tu ya. Ma katabtu. Artinya bukan kalau ma qara'tu misalkan. Kalau memang siyaqul kalamnya itu bukan pertanyaan, maka itu berarti ma-nya ma nafi. Ma qara'tu, aku sama sekali nggak baca. Ma katabtu. Ya, misalkan ma katabtu ad-darsa. Aku sama sekali nggak menulis pelajaran. Jadi ma itu dalam bahasa Arab, ma itu tidak hanya bermakna pertanyaan, tapi bisa bermakna pertanyaan apa tadi kan, bisa juga tidak ya, itu bisa juga dia ismul mausul. Tapi itu nanti ya sekedar pengenalan aja bahwa ma itu ternyata maknanya banyak. Walakin al-muhim ya, ma alladzina takallam fi hadzal yaum ya, ma yang kita bicarakan saat ini adalah ma min adawatil istifham. Ma yang digunakan untuk pertanyaan ya, istifham. Baik. Ana as'alukum wahidan wa tariqatu as-su'al ana sa'as'alukum masalan ma hadza
Mubasyarah al-ijabah hadza baitun hakaza. Jadi nanti lihat kursor ya. Jangan terfokus dengan tulisan bahasa Arabnya. Ya. Nanti lihat kursor, misalkan ma hadza, hadza qamisun. Ahadza qamisun? Berarti kalau pertanyaan ahadza qamisun? Na'am, hadza qamis. Oh, masalan ana as'alukum ahadza masjidun? La, hadza baitun. Ahadza masalan ahadza kitabun? La, hadza qalamun. Hakaza. Baik. Bismillahi nabda min Pak Luki Zulkarnain. Tafadhal. Ista'id. Mahadza. 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 Hadza baitun. Baik. Pak Luki mubasyarah. Jadi nanti saya doang yang nanya. Oh iya. Mubasyaratan. Hadza baitun hakaza. Boleh Ustaz. Baik. Nabda. Nukarir. Mahadza. Yang pulpen ya, Pak. Naam. Hadza qalmun. Qalamun. Naam. Qalamun. Hadza qalamun hakaza. Ahadza kitabun? La, hadza kursiyun. Ahsanta. Baik. Man allati ba'dahu Pak Abdurrahman Said. Said. Ista'id bermakna siap ya. Baik. Ahadza maktabun? La, hadza najmun. Nah. Ahadza sarirun? La, hadza qamsiyun. Ahadza sarirun? La, hadza qamisun. Nah. Ahadza maktabun? La, hadza qalamun. Baik, ahsanta. Allati ba'dahu Pak Heru. Ustaid. Naam. Ma hadza? Hadza qamisun. Naam. Wa ma hadza? Hadza kursiyun. Ahadza qalamun? La, hadza baitun. Naam. Ahadza kitabun? La, hadza najmun. Baik. Ahsanta. Allati ba'dahu Pak Rofi. Siap, Ustaz. Siap. Baik. Ahadza baitun? La, hadza qamis. Naam, ahsan. Ahadza maktabun? La, hadza qalamun. Naam. Ahadza kursiyun? Naam, hadza kursiyun. Tayyib. Ahsanta. Al-akhar Pak Arif. Pak Arif Budiman. Ista'id. Tayyib. Ahadza najmun? Naam, hadza najmun. Naam. Ahadza qamisun? Naam, hadza qamisun. Ahadza baitun? La, hadza qalamun. Tayyib. Ahsanta. Tayyib. Nastamir fi as-safhah allati ba'daha. Safhah as-sabi'ah. Tamrin. Nah. Hadza tamrin. Tamrin bimakna tadrib. Tamrin bimakna tadrib. Ma mana tadrib? Tadrib bimakna latihan. Tamrin. Ya. Tamrin bimakna tadrib. Al-as'ilah fi hadhihi safhah. Pertanyaan-pertanyaan di halaman ini ya kama sabak ya, seperti tadi yang sudah dipraktekkan ya. Masalan, ma hadza? Al-ijabah hadza miftahun. Hakaza. Sahlah insyaallah. Baik, nabda min Abdurrahman. Ma hadza? Hadza kitabun. Baik.
Pak Arif, ma hadza? Hadza qalamun. Naam. Baik, Pak Luki, ma hadza? Wujud? Musta'id Pak Luki? Hadza babun. Saya Ah. tadi mute-nya lupa. Baik. Pak Rofi, ma hadza? Haza baitun. Aywa, ahsan. Pak Heru, ma hadza? Hadza kursiyun. Naam. Baik, ahsantumul jami'. الصفحة التي بعدها الصفحة الثامنة التمرين الثاني. نعم. Pak Heru, ahadza baitun? La. Hadza masjidun. Naam. Pak Abdurrahman, ahadza miftahun? La hada qalamun. Naam. Pak Luki, ahadza qamisun? Naam. Hadza qamisun. Naam. Pak Rafi, ahadza Ya. najmun? Naam, haza najmun. Naam. Baik. Satu jam Pak Erik sama satu lagi yang Humaira boleh ditanya tuh. Oh, nggak kelihatan di sini. Bentar. Oh, naam. Afwan. Pak Erik jadi ngumpet ini, nggak kelihatan namanya. Afwan. Naam, Pak Erik wujud. Baik. Pak Erik mustahid ya? Ya. Baik. Siapa yang belum ditanya? Pak Erik yang terlewat tadi. Tafadhal. Pak Erik. Nujarib min as-safhah as-saminah. Baik. Musta'id Pak Erik? Ya. Siap. Naam. Ahadza baitun? La, hadza masjidun. Ahsanta. Ahadza miftahun? La, hadza qalamun. Ahsanta. Ahadza najmun? Naam, hadza najmun. Ahadza qamisun? Naam, hadza qamisun. Baik, ahsanta. Ada yang masih terlewat? Iya. Siapa yang masih terlewat? Fadhal. Oh ya, yang Humaira atas nama siapa ya di chat di Oh ini Humaira Rahmazia. Siapa ya? Belum. Abu Bakar. dengan siapa Ustaz apa? Saya Abu Bakar. Abu Bakar ya. Oke. Abu Bakar. Oke. Ya, Baik. silakan. Naam. Musta'id ya, Pak Abu Bakar. Ayo. Nah, baik. Najarib safhah as-saminah. Unzur ila as-surah faqat. La tanzur ila madza ila al-as'ilah al-as'ilah mubasyarah minni. Baik. Ahadza maktabun? La hadza qalamun. Santa. Ahadza sarirun? Naam. Hadza sarirun. Sarir hadza? Nggak kelihatan. Ahadza sarirun? Sarir ma mana sarir? Sarir bermakna tempat tidur.
Hadza qamis. Hadza qamis. Naam. Ahadza najmun. Naam. Ahadza. Naam. Najm. Aywa. Ahadza masjidun. Naam, hadza masjidun. Tayyib. Ahsanta. Ada yang masih kelewat? Salah, sudah semua ya? Baik, sananzur wa sanaqra as-safhah at-tasi'ah. Kita lihat dan kita baca halaman ke-9. Halaman ke-9 ini tamrin as-salis ya. Tamrin as-salis ya. Atau tadrib ya. Latihan ketiga. Di sini Iqra waktub. Baca dan tulislah. Iqra waktub. Iqra asal min kalimah qara'a yaqra'u iqra. Ini kata kerja perintah ya, fi'il amr. Waktub ya, asal kalimah min kataba yaktubu uktub ya. Tulislah. Iqra waktub. Baca dan tulislah. Baik. Sanaqra summa naktub. Ana aqra'ukum au mubasyarah. Mubasyarah ana sausirukum kalimah-kalimah atau jumlah-jumlah. Nanti saya akan tunjuk mulai dari jumlah pertama ya. Kemudian nanti saya tunjuk namanya dan dibaca. Ya, insyaallah. Baik, nabda min Pak Abdurrahman. Tafadhal. Silakan dibaca yang ada kursornya, yang saya tunjuk kursor. Hadza maktabun. Naam. Hadza masjidun. Naam, ahsanta. Hadza qalamun. Ahsanta. Baik, Pak Luki, tafadhal. Hadza sarirun. Sarirun. Naam. Ma hadza. Hadza kursiyun. Naam. Baik, Pak Heru, tafadhal. Ahadza baitun? La, hadza masjidun. Naam. Ma hadza? Hadza miftahun. Miftahun. Hadza miftahun. Naam. Baik. Pak Arif, tafadhal. Ma hadza? Man hadza? Naam. Man hadza? Hadza tabibun. Baik. Oh, itu man hadza? Hadza waladun. Naam, ahsanta. Baik, Pak Erik, tafadhal. Man hadza? Hadza talibun. 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 Naam. Man hadza? Hadza talibun. Baik, ahsanta. Ahadza walad. Ahadza waladun. La, hadza rajulun. Naam, ahsanta. Man, Pak, siapa yang belum? Pak Abu Bakar, tafadhal. Ya. Iqra hadza. Silakan dibaca sesuai kursor. Kurang kelihatan saya. Kelihatan? Man da ma Nah. hadza masjidun. Man hadza? Hadza Hadza kelihatan. tajirun. Hadza Nah, tajir. saya perbesar. Nah. Baik. Oke. Hadza
kitab. Hadza kalbun. Nah, kalbun. baik. Kal Yakfi. Ada yang terlewat? Pak siapa yang belum? Pak Rofi udah? Belum. Belum, Pak Rofi. Betul. Belum. Haza kalbun. La haza kittun. Nah, Haza himar. nah. Haza himar. La haza hisanun. Nah, baik, Yakfi. Ada yang belum? Ustaz, mau tanya Ustaz. Ya, tafadhol, Farid. Yang tadi tuh haza waladun itu artinya apa Ustaz? Nah, walad. Walad Iya. bimakna ibnun. Nah, ibnun anak laki-laki. Oh, anak laki-laki. Nah, Betul. kalau rojul itu adalah laki-lakinya udah dewasa. Kalau walad itu laki yang masih bocah gitu kan, walad ya. Kalau rojul, kan di sini pertanyaannya kan ahaza waladun. Apakah ini anak laki-laki atau bocah ya? Makanya jawabannya la, bukan, haza rojul. Ini sudah laki-laki dewasa gitu. Rojul. Baik. Ini tamrin ketiga, sebetulnya tamrin ketiga itu hanya 3 baris ini. Nanti saya minta likuli wahidin antak tubuh fi kurrasatikum. Likuli wahidin antak tubuh fi kurrasatikum ya. Nanti ini jadi PR ya. Jadi robat apa? Jadi wajibatul manzil ya. Wajibatul bait. Ini jadi wajibul manzil. Jadi PR ya. Tolong ditulis yang 3 baris ini fi kurrasatikum ya di buku tulis. Nanti fi usbu al-qadim, ya, fi usbu al-qadim atau fi darsil qadim, nanti di pekan depan pelajaran yang akan datang kita cek, nanti saya cek. Kemudian qabla an nantahi min darsinal yaum, kama aqulu lakum ya, kama qultu lakum ya, sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi ya. Jadi ada watul istifham itu ada lil ghairil akil walil akil. Ada yang untuk kata benda yang tidak berakal, ada juga untuk menanyakan orang ya. Kalau untuk menanyakan orang maka menggunakan man. Nah, ini man. Man ini adalah ya min adawatil istifham, digunakan untuk bertanya, tapi bertanyaannya adalah bertanya untuk orang atau lil akil. Man hadza ya. Jadi jangan pernah menanyakan benda menggunakan man. Ya. Kalau nanya masjid jangan pakai man gitu kan. Man hadza. Hadza masjid, tapi menggunakan ma. Ya. Man ini digunakan untuk menanyakan siapa. Jadi nanti terjemahannya adalah siapa. Siapa ini? Man hadza. Ya, kalau misalkan nanya laki-laki, berarti nanyanya man hadza. Siapa ini? Kalau yang ditanyakan itu adalah seorang wanita, maka nanti menggunakannya man hadhihi. Man hadhihi, siapa ini? Kalau nanyanya misalkan orang ketiga, man huwa, siapa dia? Kalau laki-laki, perempuan man hiya. Kalau orang kedua yang kita tanyanya, laki-laki, man anta, siapa engkau? Ya. Kalau perempuan, man anti. Kalau 2 orang, man antuma. Banyak, man antum, ya, siapa engkau, siapa kalian, itu man antum, hakaza. Jadi man ini adalah istifham lil akil ya, man ini adalah istifham lil akil. Baik, hal indakumul as'ilah fi hadhihi safhah, hal hunaka atau hal wajadtum al mufradat al jadidah allati lam ta'rifuna allati lam ta'rifuna ma'aniha. Tafadhol is'alu. Apakah di halaman ini, di halaman 9 dan 10 ya terutama, apakah ada mufrodat atau kosakata baru yang belum diketahui artinya? Talibun artinya apa ya? Tabib, mana tabib? Tabib. Dokter. Talibun. Dokter. Kalau tabib itu dokter ya. Ya. Kalau talibun
Nah, talibun bimakna tilmizun. Ya, siswa, Siswa. pelajar. Nah, ini sama ya, siswa, pelajar itu talib. Kalau Makanya tajirun itu apa, Ustaz? tajir. Nah, tajir itu jadi bahasa serapan kita. Tajir. Nah, orang tajir itu orang apa? Kaya. Orang yang banyak duitnya. Orang kaya. Pedagang. Dagang di sini maksudnya. Tajir itu. Jadi tajir itu bahasa Arab ya. Jadi kalau pengen tajir, pengen kaya ya harus tajir ya. Harus dagang ya. Tajir. Kayak sarirun juga serapan Sundanya jadi sare ya, Pak. Ah, ya. Sare min sarir ya. Ada kalimat yang lain? Mamana himar. Keledai, Ustaz. Keledai. Baik. Hison. Kuda. Kuda. Ya. Kitun. Kucing. 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 Baik. Jamalun. Mamana Jamal. Jamal. Unta. Unta. Ya. Hati-hati ya. Yang namanya Jamal. Jamaluddin. Jamaluddin itu mimnya panjangin. Jamaluddin ya. Jamaluddin. Ya. Oh, iya. Jangan dipendekin. Kalau Pak Jamal, onta artinya. kalau apa yang sering digunakan kan innallaha jamilun yuhibbul jamal. Nah, itu mimnya ada madnya, ada alifnya. Ya, Jamal bil alif ya. Itu artinya kan indah. Ya. Jamaluddin ya. Jamal. Jadi manggil Pak Jamal ya dikasih mad ya. Biar nggak salah arti ya. Pak Jamal ya. Jadi begitu ya. Ya, ini kalau berhubungan dengan belajar Al-Qur'an itu hati-hati jangan sampai salah panjang pendek. Ya, salah panjang pendek ini ngeri nih, ya kan? Jauh banget artinya ya. Kalau kita maksudnya adalah jamal, indah gitu kan. Salah baca madnya nggak kebaca, jadi onta. Jauh ya. Kayaknya hati-hati. Bahasa Arab itu banyak kalimat-kalimat, kata-kata cuman beda panjang pendek, maknanya itu berbeda jauh. Tipsnya gimana, Ustaz, supaya kita bisa nempel gitu? Karena beda Ya. dikit. Ya. Tipsnya, Ustaz, buat kita ya, nempel. beda tipis gitu kan. Beda tipis soalnya. Ya. Ya, cara membedakannya itu tadi. Ya, pertama memang kita sering baca. Kemudian kalau ketika baca Al-Qur'an itu ya harus sering tilawahnya, sering memperhatikan minimal panjang pendek itu yang harus tahapan pertama yang diperhatikan ya. Panjang pendek setelah makhraj itu kan panjang pendek ya. Minimal membedakan mana panjang, mana pendek karena itu yang sangat riskan ya. Makhrajul huruf dan panjang pendek itu bisa merubah makna kalau salah. Kecuali kalau salahnya itu cuman di panjangnya aja ya. Yang harusnya 6 jadi 4 jadi 2 harokat itu nggak sampai merubah makna, tapi tetap salah. Tapi yang paling riskan itu tadi, yang pendek jangan sampai dipanjangin, yang panjang jangan sampai dipendekin. Ya, karena kesalahannya bisa seperti makharijul huruf ya, bisa merubah makna. Baik, hal indakumul asilah, masih ada pertanyaan atau kita cukupkan pertemuan pagi ini ya. Insyaallah sanakif ya. Sanakif fi safhah al-ashirah. Kita berhenti di halaman 10. Insyaallah kita lanjut nanti pekan depan di halaman ke-11 insyaallah. Baik, qabla an nantahi darsana ana aqulu lakum ya. Annal lughatal arabiyyah hiya lughatun sahlah ya. Bahasa Arab itu adalah bahasa yang mudah ya. Al-muhim antum tuhibbuna lughatal arabiyyah ya. Yang paling penting adalah cintai dulu bahasa Arab ya. Tuhibbuna lughatal arabiyyah ya. Kama tuhibbul Al-Qur'an ya. Seperti kita mencintai Al-Qur'an ya, karena Al-Qur'an juga bahasa Arab ya. Semakin cinta, semakin senang, insya Allah akan semakin mudah. Kemudian yang kedua ya, mengingatkan kembali labudda alaikum al-mumarasah ya. Jangan lupa mumarasah.
Mamanal mumarosah, mumarosah itu membiasakan. La tastahyun ya, jangan usah malu ya, nggak usah malu. Antum tumarisuna fi kulli sobah masalan atau fi kulli yaum antum tas'al ila al-walad masalan ila al-abna atau ila zaujah, assalamualaikum kaifa haluki kaifa haluka kaifa halukum masalan sobahul khair akaza akalta akalti masalan akaltum akaza. Al-muhim antum tumarisun al-lughat al-arabiyyah kulla yaum. Ya. Jadi biasakan dari setiap hari dan biasakan ya walaupun cuman baru hafal mufradat beberapa kata, yang penting dipraktekkan, nggak usah malu. Nah, semakin dipraktekkan insya Allah semakin terbiasa dan bisa jadi nanti yang lancar bahasa Arab ya, bukan bahasa Indonesia lagi insya Allah. Baik, sanaktafi darsana fi hadzal sabah wa sanahtatim bi qiraatil hamdalah wa kafaratil majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukron Ustaz Ujang. Wa Sehat. Jazakallah khair Ustaz Ujang. Wa iyyakum. Izin pamit, Ustaz. Assalamualaikum. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.